Jadi isilah kemerdekaan. Kalau menurut saya kita sudah merdeka ya, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ya, berprestasi dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Di kantor bekerja yang baik, supaya kantor kita itu menjadi baik dan otomatis itu membuat ekonomi itu naik. Gitu loh. Jangan ikut-ikutan demo juga. Hal-hal yang negatif itu nggak perlu kita lakukan. Itu biasanya kan suka demo, ikut-ikutan demo. Jadi jangan lakukan itu. Nah, kita bersyukur beberapa hari yang lalu itu ada yang melakukan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bahkan membanggakan bangsa kita. Yaitu yang tadi Dina katakan, Gracia Polii dengan Apriani. Ya, Gracia Polii itu anak Tuhan. Jadi selalu kan suka chatting-chattingan saya. Selalu saya tuh kasih firman Tuhan dan dia bales dan dia bersaksi. Itu bagus banget di di medsos itu kan dia bagus banget bicaranya. Ya, dia katakan bahwa saya ini hanya sebagai alat loh. Ya, bulu tangkis itu kendaraannya. Itu. Jadi saya cuma sebagai alat saja supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan gitu. Jadi sebetulnya kemenangan Gracia Polii itu dengan Apriani dampaknya bagus banget. Nah, sementara kita di Indonesia jujur saja masih ada lah perbedaan, ya kita dianggap sebagai minoritas gitu kan, sehingga untuk membangun gereja sulit banget. Nah, jadi kemudian dulu kita juga sempat mengalami ya kalau pergi kemana-mana mau ke pertandingan loh, kita mau pergi pertandingan melawan negara lain termasuk Tiongkok ya, tapi ketika mengurus paspor selalu ditanya mana bukti kewarganegaraan kamu, harus ada loh kan aku mau pergi bertanding juga melawan Tiongkok, tapi kok masa harus membuktikan lagi loh. Jadi kita sempat sih yang ada warga keturunan, dulu kan dibilangnya keturunan kan, non-pri gitulah. Kita itu para non-pri agak sulit kalau ngurus surat-surat. Lebih sulit lah, karena harus ada surat bukti kewarganegaraan. Harusnya sih nggak perlu, kan udah dengan kita bertanding melawan negara-negara lain termasuk Tiongkok, ya kita artinya kan sudah membuktikan kita warga negara Indonesia. Nah, jadi kembali lagi kepada Kris dan Apri. Yang satunya Kristen, yang satunya Muslim. Tapi kan bersatu. Jadi intinya buat saya sih, kemerdekaan ini harus diisi oleh hal-hal yang positif, dan juga kita belajar. Saya percaya kok, sebetulnya bangsa Indonesia ini lebih banyak yang baik. Sungguh, ya. Saya di RT, itu tuh baik-baik. Dan dimanapun kita baik, kumpulan bulu tangkis, itu tuh udah kayak saudara loh. Kita lupa kalau kita tuh keturunan, ya kita lupa juga dia tuh orang dari Manado, ya kan? Nggak ada pikiran begitu, bersatu. Jadi menurut saya olahraga itu juga mempersatukan loh. Jadi bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Semuanya tuh pada saat Gracia Polii dengan Apriani main, kan pada saat nonton semuanya nonton. Semuanya support, hampir semuanya support. Jadi melupakan saya itu partai ini, dia partai apa, kan tidak. Semuanya merah putih gitu. Jadi saya sih berharap sebagai sebagai insan olahraga, berharap supaya kemerdekaan ini nih, ayo kita isi dengan hal-hal yang positif. Kira-kira sih seperti itu sih, Dina Amalewi. Ya, seperti yang di Galatia 5 ayat 13 sampai 15 itu ya. Saya bacakan ya Bu ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Benar sekali apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Imelda, kita boleh berlainan kepercayaan kita gitu ya.
Tapi kehadiran kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya pada Kristus, dimanapun berada, kita harus menjadi leader impact bagi orang-orang sekeliling kita. Apa yang Tuhan kasih ke kita ya Bu ya, karunia, talenta, apapun kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 itu. Amin. Ya, amin. Lalu di sini ada yang ingin saya tanyakan lagi, apakah mungkin seperti dari ayat Galatia 5 ayat 15, kalau hidup kita sudah dimerdekakan, tetapi apakah menurut Ibu mungkin kita masih saling menggigit, menelan, dan akhirnya membinasakan? Bagaimana menurut Ibu? Apakah itu orang yang sudah benar merdeka atau bagaimana, Bu? Ya, jadi mengenai kemerdekaan itu ya, di Galatia 5 ayat 13, 14 dan 15 itu sebetulnya sih mengenai kasih ya. Ayat 14 kan bilang begini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika ayat ini sebetulnya intinya adalah tentang mengasihi. Jadi setelah kita dimerdekakan, Tuhan ingin supaya kita mengasihi, ya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya selalu teringat pada firman Tuhan di dalam Galatia 5 ini yang berbicara tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Jadi kita ini orang yang merdeka, ya. Lawan kata dari orang yang merdeka adalah orang yang tidak merdeka. Artinya dia terikat, ya. Orang yang terikat, orang yang tidak bebas mengungkapkan perasaannya, orang yang sebagai budak, sebagai hamba karena nggak punya hak terhadap dirinya, toh. Ya, jadi kita termasuk kepada orang yang kalau kita seperti itu, artinya kan kita bukan orang merdeka. Nah, kalau ada seseorang yang tidak berusaha untuk melawan keinginan daging, karena firman Tuhan bilang di dalam Galatia 5 itu bicara begini, keinginan roh dan keinginan daging itu saling bertentangan. Oleh sebab itu, kita sering melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa yang tidak kita inginkan? Kalau kita baca dalam Galatia itu, Galatia pasal 5, itu tuh yang tidak kita inginkan. Yang tidak kita inginkan, itu apa? Mengasihi, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kita sebagai orang yang belum merdeka, kita tuh masih hidup seperti itu, gitu loh, ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita setelah merdeka ini loh yang dilakukan, mengasihi, ya. Sebelum merdeka, hidup kita bagaimana? Senangnya tuh ada perselisihan, iri hati, amarah, egois, pemecah belah, dengki, sombong, serakah, dan lain-lainnya. Nah, yang Tuhan inginkan kita berjuang untuk melakukan yang tidak ingin kita lakukan, yaitu apa? Tampar pipi kiri, contoh, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siapa yang bisa? Saya ingat tuh, ya, petinju Adrianus Taroreh. Ketika dia bertobat, dia bersaksi, sambil nangis, dia bilang begini, bagaimana beta bisa? Kalau beta sebagai petinju, tampar pipi kiri, jab kanan masuk, begitu ya kan. Jadi artinya sangat tidak mudah gitu loh. Ya, tetapi bukannya tidak bisa kan. Ya, kita lakukan dengan nangis mungkin. Tetap memberkati orang yang memfitnah, bayangin. Kalau orang memfitnah kita, kepengennya apa? Tonjok aja. Ya dong. Ya. Tapi nggak boleh loh. Tetap ramah, tetap baik. Orang minta baju, dikasih jubah. Ya ampun, tidak mudah. Tapi harus berjuang. Karena kita merdeka, dimerdekakan oleh hamba dosa. Kalau orang yang melakukan dosa, itu adalah hambanya dosa. Artinya belum merdeka dia. Ya, dan Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang merdeka. Sudah nggak iri hati lagi. Iri hati ini penting banget, harus ditelaah, harus dipelajari. Karena iri hati itu akan menimbulkan kekacauan, kata firman. Jangan iri hati,
sedikit-sedikit lihat orang itu kita beda, kita langsung aduh kenapa dia begitu, kok gua nggak bisa, terus timbul iri hati, terus nanti munculnya atau berkembang menjadi dengki itu. Jadi jangan iri hati, Tuhan baik banget loh ya, Tuhan ingin supaya kita tuh hidup tenang, jangan iri hati, nggak usah membanding-bandingkan dengan orang lain, tenang saja. Kenapa? Karena saya suka banget pada ayat yang dalam Pengkhotbah ya, Pengkhotbah pasal yang ke-5 dan Pengkhotbah pasal 6. Saya suka banget ini ya. Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 itu ngomong gini, ini dalam kaitan iri hati nih, jangan iri hati nih, karena ada omongan begini dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Kemuliaan itu artinya kehormatan loh, ya kan, artinya tuh mungkin pangkatnya tinggi gitu kan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Artinya apapun yang dia ingini, dia pasti dapat. Tuh, ya, dia dapat semua loh. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Amin, saudara. Ya, jadi orang yang diberi macam-macam loh, semuanya dapat, apapun yang dia inginkan dia dapat, tapi dia nggak menikmati. Karena apa? Karena Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menikmati. Seperti yang dengan jelas ditulis di Pengkhotbah 5 ayat 18-nya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun adalah karunia Allah. Jadi kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu karunia dari Allah. Saya bersyukur, saya percaya, saudara diberkati oleh Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, ada bonusnya, kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi kita terbebas dari pikiran yang lama yang selalu iri hati. Ya, kita dimampukan oleh Tuhan untuk berjuang dan menang, nggak iri hati. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang mampu memberi kekuatan. Saya berpikir begini, ya kan? Kenapa nggak usah ngiri kepada orang yang hebat? Belum tentu orang yang kaya raya itu bisa sebahagia kita loh. Ya, orang yang kaya, yang punya bisnisnya hebat, nggak bisa tidur, Dian, Dina, ya, Lewi, nggak bisa tidur ya, ya karena pikirannya macam-macam gitu kan, ya, artinya apa? Dia tidak dikaruniai kuasa untuk tidur enak. Sementara kita, istilahnya Pak, pelor, nempel molor. Saya jujur aja ya, saya pikiran banyak, Dina, ya banyak harus saya pikirin loh, tapi heran nggak sih, begitu tutup mata, langsung take off, udah. Ya, jadi kan saya bersyukur, ya kan, asal jangan ketika di gereja ketiduran, nah itu dia, ya kuasa menikmati tidur enak, banyak yang ketiduran di gereja tuh, katanya kalau nggak bisa tidur, bacalah firman Tuhan Alkitab, nanti bisa tidur katanya gitu ya kan, alias ketiduran. Jadi menurut saya kita nggak bisa bicara banyak, tetapi contohnya tentang iri hati, ya kan. Jadi Tuhan ingin supaya kita jangan seperti itu. Kita udah dibebaskan. Kita sudah bukan hamba dosa loh. Harus melepaskan diri. Ya, jadi perjuangan kita baik sebagai orang percaya, ya kita itu lakukan itu. Dan saya yakin ketika kita melakukan firman Tuhan hari-hari, ketika bekerja pasti diberkati. Karena ketika kita bekerja kan ada firman juga, ya bekerja seperti untuk Tuhan. Ya, jangan bekerja seperti untuk manusia, bekerja seperti untuk Tuhan, karena Tuhan yang akan menghargai. Tuhan sudah sediakan upah buat kita. Jadi jangan ikut-ikutan yang lain-lain. Ya, pokoknya konsentrasi bekerja seperti untuk Tuhan. Amin.